Halo, kalian pernah dengar nggak tentang kasus di mana seorang seniman dicuri karyanya dan diambil oleh orang lain? Rasanya nggak adil banget ya kalau itu terjadi. Seolah-olah upaya sang seniman itu jadi nggak ada apa-apanya karena bisa semudah itu dicuri. Jadi, perkenalkan, nama saya Marcelin Vanidat Putri dengan NIM 182210090. Di sini akan membahas studi kasus multimedia tentang watermarking dan HKI untuk logo. Sebelumnya ada studi kasus nih tentang em, manajer di sebuah perusahaan branding. Nah, dibaca dulu ya. Sebagai seorang manajer product branding, Anda diminta oleh perusahaan untuk membuat logo untuk produk baru yang akan diluncurkan. Anda dan tim berhasil membuat logo tersebut. Logo tersebut pun disisipkan watermark sebelum diajukan ke HKI. Dalam proses pengajuan, usulan logo tersebut ditolak karena dianggap mirip dengan logo yang telah digunakan oleh pihak lain. Setelah melakukan penelusuran, Anda pun mengetahui bahwa ada orang dalam yang secara ilegal membocorkan ide tersebut ke kompetitor bisnis sehingga lebih duluan mendaftarkan logo tersebut ke Ditjen HKI. Dalam kasus ini, jelaskan apa langkah yang harus Anda lakukan sebagai manajer dalam menangani situasi tersebut. Kedua, bagaimana watermarking bekerja untuk membuktikan orisinalitas karya tersebut. Dan ketiga, apa langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali. Nah, di sini saya akan berandai-andai menjadi seorang product manager branding yang mengalami kasus tersebut. Nah, untuk itu saya akan menjawabnya satu persatu. Nah, untuk kasus pertama yaitu langkah penanganan dari apa yang harus saya lakukan sebagai manajer dalam menangani situasi tersebut. Nah, sebagai manajer, saya bertanggung jawab atas proyek logo tersebut, mulai dari pembuatan hingga peluncurannya. Nah, ketika terjadi kasus tersebut, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya harus memahami situasinya terlebih dahulu yang sedang terjadi. Saya coba olah setiap detailnya, apa sih yang terjadi, ada apa, masing-masing detailnya. Nah, setelah itu, saya akan melakukan konsultasi hukum dengan pihak yang ahli di bidang tersebut, sembari mengumpulkan dokumentasi dan bukti-bukti proses pembuatan logo oleh tim saya. Dokumentasi dan bukti tersebut dikumpulkan untuk membuktikan bahwa memang tim saya yang merupakan pembuat asli dari logo tersebut dan pembuat sahnya. Nah, selanjutnya, saya akan mengambil jalur hukum dengan menggugat pihak peniru atas pelanggaran merek, yaitu logo yang telah dicuri tadi. Nah, gugatan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pasal pada undang-undang yang dapat mendukung gugatan tersebut. Di antaranya ada 4 yang dapat dilihat, yaitu yang pertama adalah UU nomor 28 tahun 2014 pasal 5, lalu UU nomor 20 tahun 2016 pasal 83, lalu UU nomor 20 tahun 2016 pasal 84, dan UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Oke, mungkin kita bisa lihat masing-masing undang-undangnya ya. Nah, ini untuk yang pertama yaitu UU nomor 28 tahun 2014 pasal 5. Di sini disebutkan hak moral yang dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk ada 5 poin, diantaranya tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan, lalu menggunakan nama aslinya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, dan lain-lain. Nah, hak moral ini tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dan ada peraturan pengalihannya juga. Nah, untuk pasal berikutnya yaitu UU nomor 20 tahun 2016 pasal 83, di sini dijelaskan tentang gugatan atas pelanggaran merek. Dan logo ini termasuk merek ya, karena branding dari perusahaan. Jadi, sesuai dengan pasal 83 ini, pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian
semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Oke. Mungkin kita bisa next ke pasal berikutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 84. Di mana di sini dijelaskan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan atau perdagangan barang dan atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Nah, dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan ke pasal yang terakhir atau undang-undang yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Di sini ada dua pasal yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu pasal 90 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan di pasal 91 dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua tentang bagaimana watermarking bekerja untuk membuktikan orisinalitas dari karya tersebut. Nah, sebelumnya ada dua teknik untuk melindungi kekayaan intelektual, yaitu watermarking dan encryption. Nah, watermarking sendiri adalah teknik untuk menyisipkan informasi ke dalam suatu media seperti gambar, video, atau sinyal. Nah, watermarking ini tidak dapat dengan mudah dibaca oleh orang lain. Nah, watermarking ini memiliki, kualitas yang dapat dilihat dari sebuah watermark. Yang pertama yaitu perpetual transparency, di mana watermark tidak boleh mempengaruhi kualitas data yang disisipi. Lalu yang kedua, payload of watermark, di mana jumlah informasi yang dapat disisipkan melalui watermarking. Kemudian security, di mana ketahanan watermark menghadapi serangan. Dan yang terakhir yaitu recovery, di mana watermark dapat dibaca dari suatu media tanpa mengubah media tersebut. Meskipun sudah diserang, watermark masih bisa di-recovery dan diketahui. Nah, teknik watermarking sendiri untuk logo atau gambar ya pada umumnya, logo itu gambar, dapat dilakukan dengan spasial, yaitu dengan least significant bit modification dan correlation techniques, atau dengan frekuensi, yaitu density coefficient ordering. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara watermark itu bekerja supaya membuktikan orisinalitas karya tersebut? Nah, dengan memanfaatkan watermarking, perusahaan pemilik logo yang sesungguhnya dapat membuktikan adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi yang pertama ada identifikasi unik, di mana watermark seringkali berisi identifikasi unik, seperti nomor seri, kode khusus, atau tanda tangan digital yang hanya diketahui oleh pencipta atau pihak yang sah. Nah, informasi ini dapat disematkan ke dalam karya secara tidak terlihat atau dengan cara yang dapat diidentifikasi dengan peralatan atau perangkat lunak tertentu. Nah, kemudian em, ketahanan terhadap pencurian, di mana beberapa teknologi watermarking dirancang untuk menjadi tahan terhadap upaya pencurian atau penghilangan. Misalnya, watermarking dapat ditanamkan ke dalam berbagai bagian karya, membuatnya sulit dihapus tanpa merusak substansi utama karya. Lalu ada verifikasi autentikasi, di mana watermark dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang menggunakan perangkat lunak atau metode tertentu yang dirancang untuk membaca dan memvalidasi watermark. Nah, proses verifikasi ini memberikan bukti yang kuat bahwa karya tersebut adalah versi orisinal dan tidak dimanipulasi setelah pembuatan watermark. Nah, lalu ada keamanan dan kepastian, di mana watermarking dapat memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan informasi tertentu yang hanya diketahui oleh pihak yang sah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti atau sebagai penghalang bagi pihak yang mencoba meniru atau mencuri karyanya. Lalu, ada waktu pembuatan, di mana watermarking juga dapat mencakup informasi timestamp yang menunjukkan kapan karya tersebut dibuat. Nah, hal ini membantu membuktikan bahwa suatu karya
telah ada sebelum karya serupa muncul. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga tentang langkah preventif. Jadi, apa langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut untuk terulang kembali? Nah, untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, ada beberapa langkah preventif yang dapat diambil. Yang pertama yaitu meningkatkan kebijakan keamanan internal, di mana pihak perusahaan meninjau dan memperbarui kebijakan keamanan internal perusahaan, termasuk kebijakan kerahasiaan. Nah, perlu dipastikan bahwa anggota tim yang terlibat dalam proyek branding memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dan tanggung jawab mereka terhadap hal tersebut. Kemudian, dapat dilakukan pemantauan akses dan pengendalian, di mana perusahaan menerapkan kontrol akses yang ketat terhadap informasi-informasi sensitif. Nah, jadi diberikan aksesnya tuh hanya kepada orang-orang atau anggota tim yang benar-benar membutuhkannya, dan ya dipantau aktivitas aksesnya secara berkala untuk mendeteksi anomali. Kemudian dapat dibangun kontrak kerahasiaan. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak hukum untuk menyusun kontrak kerahasiaan bagi anggota tim. Nah, hal ini dilakukan dengan cara menyisipkan klausul kerahasiaan dalam kontrak kerja atau perjanjian dengan anggota tim yang terlibat dalam proyek branding. Nah, perlu dipastikan bahwa mereka menyadari dan setuju untuk tidak membocorkan informasi atau ide-ide yang terkait dengan proyek kepada pihak eksternal. Kemudian, dapat dilakukan pemantauan jejak digital. Nah, pemantau jejak digital anggota tim yang terlibat dalam proyek branding. Nah, perlu dilakukan peninjauan aktivitas online mereka dan memastikan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran kebijakan keamanan atau upaya kebocoran informasi. Dan yang terakhir, langkah preventif terakhir yang saya sarankan adalah penggunaan teknologi watermarking dan atau enkripsi. Nah, jadi dapat terus menggunakan teknologi watermarking pada karya-karya kreatif untuk memastikan bahwa setiap logo atau materi pemasaran memiliki watermark yang dapat diverifikasi untuk membuktikan orisinalitasnya. Nah, jadi sekian untuk studi kasus kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.